Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjut lagi. Gimana tentang pelajaran kita tentang animalia. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang animalia yang merugikan. Nah, ya, mana rasa ini udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke bagian bab berikutnya yaitu ekosistem. Ya. Nah, ekosistem. Nah, jadi Ana harap ya antum ini dapat menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan ekosistem, apa hubungannya antara hal yang satu dengan yang lain, komponen-komponen biotik dan abiotik, perubahan materinya, dan juga energi serta peran manusia terhadap ekosistem. Ya. Nah, jadi ekosistem. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ekosistem? Oke ya. Jadi yang dimaksud dengan ekosistem adalah komponen-komponen yang ada dalam suatu lingkungan atau dalam satu daerah, baik meliputi komponen hidup maupun tak hidup, dan mereka saling berketergantungan antara satu dan yang lain. Ya, jadi intinya komponen ekosistem itu adalah suatu interaksi. Nah, suatu interaksi antara makhluk hidup ataupun dengan lingkungan. Makhluk hidup dengan lingkungan, lingkungan dengan makhluk hidup, begitu sebaliknya. Ya, itu dia. Nah, dalam ekosistem ini dia mempunyai komponen-komponen. Nah, salah satunya adalah komponen abiotik. Nah, abiotik ini adalah komponen yang kayaknya ini udah kita bahas nih. Iya. Kayak sini ya. Sini ya. Masuk ke cahaya matahari ya. Nah, termasuk ke cahaya matahari ya. Nah, ini cahaya matahari itu juga adalah hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kenapa bisa manusia, Ustaz? Iyalah, cahaya matahari juga penting bagi tumbuhan. Kalau tumbuhan nggak memproduksi oksigen, kita nggak dapat oksigen. Kalau kita nggak dapat oksigen, kita mati. Jadi cahaya matahari itu udah penting juga, ya. Nah, jadi Ustaz kalau misalnya malam kok bisa bernapas kita, Ustaz? Nah, itu nanti ada suatu di tumbuhan, dia walaupun tidak ada matahari, dia juga bisa bernafas ataupun bekerja ataupun makan dalam gelap, atau disebut dengan reaksi gelap, reaksi terang, reaksi gelap. Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, selain namanya cahaya matahari, angin juga dapat mempengaruhi ataupun manfaat untuk kita ya. Contoh manfaatnya angin itu apa, Ustaz? Buat kita dingin aja, Ustaz? Enggak, kok panasan ada angin enak gitu kan. Enggak hanya itu, my friend ya. Jadi angin itu dia banyak fungsinya. Selain untuk membuat antum sejuk, angin itu juga bisa membantu penyerbukan pada tumbuhan ya. Jadi kalau misalnya penyerbukan itu makin ya bersebar kemana-mana itu karena angin, dibawa bibitnya oleh angin ya. Lanjut. Nah, itu ada bebatuan dan tanah. Nah, itu juga tahulah ya bebatuan sama tanah ini ya fungsinya apa ya. Nah, itu namanya komponen biotik. Nah, biotik ini adalah suatu hal yang hidup ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, itu adalah komponen biotik makhluk hidup. Ya, mau tumbuhan, mikroorganisme, organisme, dan lain sebagainya. Nah, dalam suatu organisasi dalam ekosistem itu terdapat namanya tiga jenis ya.
Ada nama individu. Nah, individu ini maksudnya adalah di individual, itu artinya satu jenis. Ya. Nah, ini nama satu jenis. Contohnya sini satu zebra. Lalu ada disebut dengan populasi. Nah, populasi itu adalah kumpulan dari jenis-jenis. Ya, namun ini hanya satu jenis populasinya. Populasi manusia, berarti manusia aja, kalau misalnya hewan nggak dihitung. Populasi zebra, berarti zebra jangan hitung, yang lain nggak dihitung. Nah, itu disebut namanya populasi. Lalu yang ketiga itu namanya komunitas. Nah, ya, komunitas ini gabunglah antara tumbuhan, pepohonan, zebra, kerbau, harimau, dan lain-lain. Komunitas, ya. Ada juga yang disebut dengan biosfer, lebih luas lagi biosfer. Nah, biosfer ini satu dunia, macam-macam dia. Tapi ini komunitas ini dalam suatu habitat, ya. Nah, misalnya habitat padang gurun, habitat laut, tawar, pantai. Nah, biosfer itu semua satu bumi. Ya. Nah, ya. Apa aja itu tipe-tipe ekosistem? Nah, ternyata ekosistem ini dia mempunyai macam-macam. Ada ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini banyak dia macam-macamnya, ya, kayak hutan, padang gurun, gunung, ya, padang rumput, apa namanya, rawa. Rawa termasuk darat enggak ya? Masuk lah, ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya bioma. Nah, bioma itu banyak ya seperti tadi, ya. Ada savana, tundra, ya, ini salah satu jenis di padang gurun, ya. Tundra, tropis, taiga. Nah, ini adalah macam-macamnya bioma gurun, ya. Kenapa gurun? Karena curah hujannya itu hanya 20 cm per tahun. 20 cm itu semana ya? Ini 30 kurang 10. Nah, hanya segini. 30 lah, ini 30 kurang 10. Hanya segini satu tahun tuh bisa ngumpulin air tuh cuma segini. Nah, makanya air gurun itu dia tandus, ya. Kurang air di situ. Nah, namun walaupun dia tandus, di situ bukan berarti tidak ada yang namanya organisme, ada. Namun biasanya di gurun ini, makhluk-makhluk yang hidup di gurun ini dia keluarnya tuh malam hari. Ya, atau disebut dengan hewan nokturnal. Kenapa dia malam hari, Ustaz? Karena kalau siang tuh kepanasan, nggak tahan dia. Kalau misalnya kalau gurun itu pas dia malam dingin, enak itu untuk berburu. Nah, makanya ada kalajengking gurun, ular gurun, banyak hewan gurun yang lainnya. Laba-laba gurun pun ada, ya, laba-laba pun ada. Oke. Nah, selain dingin dia juga bisa untuk meminimalisir pengeluarannya cairan dalam tubuh mereka. Kalau misalnya berarti panas, cairan itu namanya panas, ya kan. Panas itu dia pasti membuat uap. Nah, jadi air dalam badan dia pun jadi nguap. Nguap, terus kenapa bisa nguap? Membentuk keringat. Nah, keringat ini padahal keringat ini penting nih untuk badan dia. Daripada aku keringatan panas-panas, bagus keringat aku nih simpan supaya diri badan dia itu tidak dehidrasi. Ya, makanya dia keluar malam-malam. Oke, nah inilah dia macam-macam dari padang gurun, ya. Ada namanya bioma gurun, bioma padang rumput, ya. Nah, ada savana, ada tropis yang banyak kali hujannya, curah hujannya tinggi, ya. Ada yang tundra, daerah pegunungan, ya. Taiga dekat sungai juga ada, ya. Banyak pohon-pohon pinus. Oke,
Nah, dan di setiap tempat ini juga rata-rata hewannya pun beda-beda, ya. Nggak sama antara hewan hidup di lingkungan A, B sama dengan lingkungan B, itu jarang tuh yang sama itu, ya. Misalnya ada hewan yang hidup di gurun, hidup di tropis, campakkan ke gurun, mana bisa ya kan, matilah. Terus gurun ke tropis juga ada bingung, banyak kali makanan, ataupun pada makanan nggak bisa dia makan karena di hutan di gurun itu pun dia sedikit juga jenis tumbuhannya. Kalau tropis kan terlalu banyak dia makanan, dia juga nggak tahu apakah tumbuhannya ini bisa dimakan atau enggak, sesuai dengan lambungnya apa enggak. Nah, udah dia nggak bisa, ya. Nah, lalu namanya ekosistem air tawar. Nah, air tawar ini dia mempunyai dua jenis, ya. Nah, ada lotik dan lentik. Nah, ya. Lotik dan lentik ini dia berhubungan erat dengan arus, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia berarus, airnya berarus disebut namanya lotik. Yang berarus itu kayak sungai, ya. Sungai-sungai itulah disebut dengan lotik. Kalau misalnya lentik itu dia tidak berarus, contohnya kayak danau, waduk. Oke, ya, itu dia air tergenang. Namanya lentik. Kalau lotik dia mengalir, ada arusnya, ya. Nah, populasinya banyak, ya. Banyak populasi dari air itu. Bahkan populasi air itu lebih banyak populasinya dibandingkan hewan yang ada di darat. Bahkan di laut itu ada hewan darat yang hidup di laut, walaupun dia bernafas dengan paru-paru. Ular laut ada, ya kan, hidupnya di laut. Terus ular laut bisa nggak hidup di darat? Bisa-bisa aja hidup darat, cuman dia nggak bisa gerak karena ular laut itu dia difungsi desain khusus oleh Allah itu untuk berenang, nggak bisa ada. Di laut ada apa aja? Ular ada, singa ada, anjing ada, apalagi laba-laba, laba-laba hidup di air, ya, water strider. Bisa juga nggak hidup di air sih, dia nggak hidup di air, ya, maksudnya itu dia tinggal di situ, ya, tinggal di situ. Hidup di air itu maksudnya dia bisa bernafas dalam air, ya. Nah, jadi setiap zona atau setiap air itu dia mempunyai zonanya masing-masing. Ada zona limnetik, zona litoral, dan zona profundal, ya. Nah, zona profundal pun ada namanya, dibagi dibagi bagian lagi. Ada bagian tengah, ada bagian di bagian dekat tanah, ya. Oke, itu adalah dari sistem air tawar. Nah, jadi air tawar ini di bagian permukaannya itu ada hewan-hewan serangga, ya, di permukaannya. Jadi kalau misalnya antum ke danau dan ada serangga di permukaan, berarti itu hewan yang emang tinggal di situ, ya. Antum bagian ke bawah sedikit lagi kena airnya, ya, itulah masuk yang namanya protozoa, alga, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan yang bentuk yang menetap di situ juga ada, ya. Nah, antum ke dalam lagi antum jumpa ikan, ya. Nah, ataupun yang besarnya yang kecilnya apa, zooplankton dan lain sebagainya. Di sini dia, ya. Nah, antum kalau misalnya ke tanahnya lagi antum bakal jumpa kerang-kerangan, krustase dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu namanya ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut itu dia dibagi berbagai zona. Ada zona litoral,
pinggir pantai, ada yang disebut dengan neritik, tepi pantai, dan ada juga dia bagian pelagik, permukaan. Pelagik itu terdiri dari 3 bagian. Epipelagik bagian atas, mesopelagik bagian tengah, dan bagian dalam itu adalah batipelagik. Dan paling dalam itu adalah zona batil. Batil. Jadi dia kenapa dibagi 3 ini, Ustaz? Karena cahaya ini dibedakan berdasarkan cahaya yang bisa terima ataupun ditembus oleh air ya, cahaya yang bisa ditembus oleh air. Jadi semakin dalam itu laut, dia semakin susah cahaya yang masuk ke dalam, sehingga makin ke dalam antum dia makin gelap. Ya, makanya itu dibagi atas 3 bagian. Bagian permukaan yang masih terang, bagian mesopelagik agak sedikit mulai meredup, dan bagian batipelagik itu bagian terdalam. Enggak, sama sekali tidak bisa dimasukin oleh cahaya. Nah, jadi setiap zona ini pun beda-beda hidupnya ya. Ada yang di bagian pinggir pantai itu hanya ada pohon kelapa, rumput-rumput yang di tepi pantai gitu. Beda dengan neritik. Nah, neritik ini banyak yang terdapat namanya kayak kerang-kerang ya, bintang laut atau sendolar kami bilangnya. Lalu pelagik. Nah, pelagik ini banyak ikan, bagian mesopelagik ada ikan-ikan besar. Nah, kalau misalnya batipelagik ini ikan-ikan yang ikan laut dalam ya. Jadi semakin antum ke dalam juga semakin tekanan airnya itu juga semakin tinggi ya. Itu mana rasa juga bisa mempengaruhi bentuk ikan. Nah, jadi kalau misalnya ikan yang ada di dalam air dalam itu dia bentuknya aneh-aneh. Kenapa? Karena mungkin badan dia juga mengadaptasi terhadap tekanan air yang tempat dia tinggal, sehingga bentuknya aneh-aneh. Ada yang kepalanya besar, ekornya kecil. Terus karena gelap dia ada mempunyai cahaya, terus dia hewannya menarik mangsa dan macam-macam lah. Ikan air dalam itu giginya besar, serem-serem dibandingkan dengan ikan yang ada di bagian ke atasnya. Karena mereka hidupnya di atas. Ya, karena tekanan airnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kapal selam bisa nyelam ke bagian dasar laut, itu ketebalannya itu luar biasa. Kacanya aja bisa tebal, harus tebal kacanya. Kalau enggak bisa pecah. Itu dia ya. Oke, lalu namanya suksesi. Nah, suksesi ini apa itu suksesi? Nah, suksesi itu adalah mengalami perubahan ya. Nah, perubahan suatu habitat atau disebut dengan suatu ekosistem. Nah, contoh nih ya, suatu komunitas karenanya tidak akan selalu tetap, tetapi selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini biasanya terjadi dari suatu komunitas menuju bentuk komunitas lainnya. Contoh nih, ada perkebunan kelapa sawit, lalu dibiarkan selama masa panennya tidak ditanami sawit lagi. Nah, jadi sawitnya itu nanti ladang sawit ini bakalan ditumbuhi oleh tumbuhan spesies lain. Nah, itu disebut dengan suksesi atau perubahan ya. Awalnya nggak kayak gitu, jadi seperti itu. Dulu awalnya hutan jadi perkebunan. Yang dulunya perkebunan jadi hutan. Nah, ya. Namun perubahan ini dia mempunyai tipe, ya. Nah, ada suksesi primer dan ada suksesi sekunder. Nah, primer itu artinya yang utama, ya primer. Nah, apa itu suksesi primer? Itu adalah komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas sama sekali. Misalnya daerah gunung berapi. Nah, dulunya nggak ada. Tiba-tiba kita buat lama kelamaan ataupun dulunya tempat gunung meletus, nggak ada tanaman situ, lalu gunungnya itu nggak aktif lagi, lama kelamaan
jadi hutan, ataupun gunungnya dulu meletus, ada apa namanya, larva keluar di situ, terus tiba-tiba gunungnya tiba-tiba mati, tumbuhlah menjadi hutan dan gunung, bisa jadi ya. Lalu namanya suksesi sekunder. Nah, ini sekunder ini dia merupakan awalnya keadaan awal yang sebelum terganggu. Nah, telah rusak ataupun terganggu ya. Misalnya ada lahan-lahan yang rusak kena apa namanya, eh, didikan ladang. Nih, tengok nih contohnya. Satu jadi dua. Awalnya nggak ada, tiba-tiba ada banyak tumbuhan, ya kan? Ini jadi tumbuhan, pohonnya sedikit jadi pohonnya banyak. Eh, Ataupun hal-hal yang terbengkalai gitu ya. Jadi lama-lama kebanyakan. Nih, sebuah kolam kecil yang terbentuk di dekat pasir pantai memiliki penghalang. Setelah 2 tahun, tumbuhlah formasi vegetasi tumbuhan di sini. Setelah 50 tahun kemudian, tumbuhan yang berukuran besar, kolam yang dangkal. Lalu 150 atau 250 tahun kemudian, kolam tersebut menjadi komunitas baru, yaitu barang rumput. Itulah dia. Ini setengah jam juga ya? Oh ya, minimal berapa menit? Oke lah. Oke, waktu kita juga sudah habis ya. Eh, Nah, harap nanti kita sambung lagi ya. Untuk peran ekosistem bagi manusia dan lingkungannya. Ya sekian untuk hari ini. Jazakallah khairan kepada antum semua yang sudah menonton rekaman kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.